Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Anda kembali bersama saya Ria Iga dalam acara Iga Kareba. Dan sejumlah berita telah disiapkan oleh tim redaksi Iga Radio. Dan inilah berita yang pertama. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh secara resmi melepas sekaligus mengikuti kegiatan Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-355 pada Ahad pagi 13 Oktober 2024. Acara ini berlangsung di alun-alun Kota Coli Pujie dengan diikuti lebih dari 6.000 peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan ini dihadiri oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, para pejabat PNS, camat, kepala sekolah, guru, serta siswa-siswi dari berbagai tingkat pendidikan. Jalan Sehat ini merupakan bagian dari upaya pemecahan rekor muri dengan kategori peserta terbanyak di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan ia menyebutkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara serentak di 24 kabupaten atau kota se-Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh minimal 3,55 km di setiap daerah. Menurutnya, meskipun jarak tempuh terlihat singkat, rasanya setara dengan 35 km, namun semua peserta berhasil mencapai garis finish dengan penuh semangat. Bupati juga menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian dari program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ia mengingatkan bahwa perubahan gaya hidup modern seperti penggunaan teknologi telah membuat masyarakat kurang bergerak sehingga penting untuk rutin berolahraga. Di akhir sambutannya, Bupati Baru mengucapkan selamat Hari Jadi ke-355 Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus berharap agar kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat untuk hidup lebih sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru, Haji Andi Adnan Aziz, menyebutkan bahwa rute jalan sehat dimulai dari alun-alun kota dan menempuh jarak 3,55 meter. Dan selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui video virtual mengkonfirmasi bahwa kegiatan ini berhasil memecahkan rekor muri dengan jumlah peserta 535.500 orang dari seluruh kabupaten atau kota se-Sulawesi Selatan. Kita ke berita yang kedua, Saudagar. Ya, penandatanganan kerjasama pemerintah Kabupaten Baru dengan PT PLN Indonesia Power untuk penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Baru bersama PT PLN Indonesia Power UBP Baru telah menandatangani kesepakatan bersama terkait kemitraan dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Baru. Acara ini berlangsung pada Senin 14 Oktober 2024 di ruang rapat pimpinan lantai 5 kantor Bupati Baru. Mewakili Bupati Baru, kegiatan ini dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru Andi Syarifuddin yang menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Baru, termasuk mitigasi, kesiapsiagaan, respon darurat, dan pemulihan pasca bencana. Selain itu, kemitraan ini juga menekankan pelestarian lingkungan melalui penggunaan material ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Manajer PT PLN Indonesia Power UBP Baru, Ria Indrawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lingkungan dan penanggulangan bencana. Dengan adanya MOU ini, kerja sama diharapkan semakin terorganisir dan berdampak lebih luas, termasuk dalam upaya mengurangi emisi karbon dan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi listrik. Bupati Baru berharap kemitraan ini dapat menghasilkan berbagai inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di daerah.
Turut hadir dalam acara ini Asisten 1 Setda Baru, Kalaksa BPBD Baru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Baru, serta perwakilan dari PT PLN Indonesia Power. Demikian laporan berita radio, Saudagar, dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik, Saudagar, kita kembali lagi dalam acara Iga Kareba. Ya, berita radio dari pada hari Selasa ya, 15 Oktober 2024. Ya, Bupati Baru Haji Suwardi Saleh membuka rapat koordinasi terkait upaya peningkatan universal coverage jam sostek dan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota Korpri di Kabupaten Baru. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Merkur Makassar Nexa dan acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting termasuk PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Baru dan Pangkep, perwakilan Kajari Baru serta beberapa kepala dinas, asisten, staf ahli dan pimpinan OPD. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan bahwa meskipun Baru memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah ini cukup tinggi. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi dari non-ASN dan perangkat desa mencapai 99,6%. Ya, Bupati juga menegaskan pentingnya sosialisasi masif agar partisipasi BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat, terutama dari ASN. Beliau juga menekankan bahwa setiap unit kerja memiliki potensi risiko kecelakaan kerja, sehingga perlindungan ketenagakerjaan sangat diperlukan. Acara ini ditanda dengan penyerahan santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Baru juga berharap agar para pimpinan OPD menjadi contoh dengan mengajak stafnya untuk ikut serta dalam program ini, meskipun bukan merupakan kewajiban. Pada akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Baru Pangkep atas dukungannya dan berharap agar sosialisasi program ini terus dilaksanakan lebih luas di kalangan ASN. Kita lanjut di berita yang kedua, dan inilah berita dari pembukaan kejuaraan bulu tangkis antar Kecamatan Taneteriaja dan Kecamatan Pujananting yang digelar oleh PB Manindring Rala di Kabupaten Baru. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh secara resmi membuka kejuaraan bulu tangkis antar Kecamatan Taneteriaja dan Pujananting yang diselenggarakan oleh PB Manindring Rala pada Rabu malam 16 Oktober 2024. Acara pembukaan ini diadakan di gedung PB Manindring Rala, Kecamatan Taneteriaja, Kabupaten Baru. Dalam acara pembukaan digelar pertandingan eksebisi antara Bupati Baru yang berpasangan dengan Kasat Pol PP melawan Ketua PBSI Kabupaten Baru yang berpasangan dengan Inspektur Daerah. Pertandingan ini dimenangkan oleh Bupati Baru serta hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat daerah termasuk pimpinan OPD, Kabak Program Setda Baru, Direktur RSUD Lapatarai, pimpinan Basnas Baru, Camat Taneteriaja, Camat Pujananting, Camat Pujananting, Wakapolsek Taneteriaja, serta Kepala Puskesmas Rala bersama para peserta kejuaraan.
Dalam sambutannya, Bupati Baru mengapresiasi upaya PB Manindring dalam menyediakan gedung olahraga bulu tangkis di Kecamatan Tenete Riaja dan mengungkapkan harapannya agar kejuaraan ini melahirkan bibit-bibit atlet bulu tangkis yang berbakat di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Ia juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak. Kejuaraan ini diikuti oleh 18 pasangan putra kategori A, 25 pasangan putra-putri kategori B, serta 13 pasangan putri kategori A, dan selain itu dari Kecamatan Tenete Riaja dan Pujananting, ada pula peserta dari Kecamatan Tenete Rilau yang turut berpartisipasi. Ya baik saudagar, itulah berita di hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dalam acara Iga Kareba. Dan selanjutnya kita akan mungkin itu sebagai berita terakhir juga. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di acara yang sama dan di laman YouTube yang sama ya. Dan terima kasih telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi betul sakit. Aduh, maniku itu tuh mata kita mata tapi maniku. Bapak nasi dusar rai, yang aja mang dapat di